Di Aceh dokter ada stigma perempuan itu yang bersalah kalau bicara soal kehamilan dan keturunan. Nah, Ya, betul. bagaimana dokter menghubungkan di kami? Data Maaf ya, mungkin kita pasangan di Aceh itu pasangan setelah menikah kurang. Kalau untuk program bayi tabung estimasinya berapa dokter? dia Rokok itu pengaruh? merokok pengaruh. Tapi Eits, subscribe dulu. Ke Pak Malik dulu. Apa inisiasi Pak Malik Musa dengan Muhammadiyah mengundang tim dokter dari Malaysia untuk program kesehatan kesuburan ini? Karena banyak orang Aceh selama ini berobat ramai-ramai ke Penang, ke Kuala Lumpur dan Semenanjung seluruhnya. Tapi Muhammadiyah juga punya peran. Kalau tidak mampu berobat sana, kita adakan kerjasama berobat di Aceh. Oh, nanti berobatnya di Aceh. Nanti kalau memang ada sesuatu hal bisa kita kembangkan. Dan langkah kedua, rencana Muhammadiyah juga membangun rumah sakit. Berarti ini bagian daripada cita-cita Muhammadiyah untuk mendirikan rumah sakit. Nanti kita bangun kerjasama dulu. Nanti pelan-pelan rumah sakit akan lahir. Jadi mengundang dokter khusus spesialis kandungan dan khusus lagi bicara bayi tabung ini apa? Karena tujuannya? gerakan Muhammadiyah dakwah juga bidang kesehatan. Saya pikir di Aceh juga banyak pasangan yang belum mempunyai keturunan, kita berikhtiar. Berikhtiar karena mungkin juga tradisi kita, kemudian juga kebiasaan kita yang kadang-kadang suami isteri itu tidak fokus terhadap persoalan kehamilan. Bahkan kadang-kadang pasrah dan kadang-kadang ragu-ragu untuk bertindak berobat. Saya pikir Muhammadiyah menjembatani itu supaya nanti dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh mana tahu dibuahkan hasil melahirkan keturunan atau anak. Yang semua pasangan mengharapkan seperti itu. Bu dokter, bagaimana suasana Aceh begitu sampai di Aceh? Apa yang Bu dokter rasakan? Ini yang pertama kali atau sudah pertama kali. pertama kali? Okay. Aceh kalau compare, kalau kita bandingkan dengan KL, Aceh ini aman lah. Untuk kita aman, tidak busy, tidak sibuk macam KL, so sangat bagus. Makanannya bagus juga. Kita sekarang ni hari tu menginap di hotel padi tu, saya rasa selesa dah. Selesa lah, tidak ada masalah, aman. Sebagai dokter kandungan dan sekarang aktif di TMC Fertility Kota Damansara Kuala Lumpur, bisa nggak diceritakan dokter sudah berapa tahun dan bagaimana suasana fasilitas di TMC sekarang? Saya bermula menjadi doktor pada tahun 1997 dari Universiti Malaya Graduasi lah. Kemudian selepas habis latihan dan sebagainya, mengambil bahagian kepakaran tu pada tahun 2004 dan menjadi pakar kandungan dan juga ginekologi tu daripada tahun 2004. So sekarang ni sekitar 20 tahun. Dan seterusnya saya pergi kepada bahagian kesuburan ni bermula daripada tahun 2008 sehingga sekarang lah. So ini masuk tahun ke-16 lah saya dalam bahagian kesuburan dan juga obgyn. Ya. Kalau kemudian fasilitas di TMC itu bagaimana? Fasilitas di TMC Fertility sangat bagus. Kita mempunyai headquarters ataupun hospital yang hospital rumah sakit yang betul, dan TMC Kota Damansara tu berada di rumah sakit. Okey. Yang lain kita ada 4 lagi cabang. Itu dalam bentuk klinik. Di mana saja? Di Johor Bahru 1, di Ipoh, di Penang, dan juga di Puchong. Ya, Puchong. Puchong itu di dekat-dekat. Dapat lagi ingat. Dokter, saya punya buku nih, baru saya dapat tadi di Bandar Publishing di bawah. Ini katanya dia ini pejuang garis 2.
Rupanya banyak sekali di Aceh itu pejuang garis 2 akhirnya melampiaskan emosinya itu banyak juga dengan melalui buku. Nah, Betul. sebagian ada yang menjadi masalah kemudian dokter. Kira-kira kalau ada pejuang garis 2 ini untuk untuk melakukan bayi tabung atau apapun istilahnya, itu persentase keberhasilan bagaimana dokter? Okey, di TMC Fertility kita punya data menunjukkan terkini kita boleh mendapat kejayaan sukses untuk kehamilan tu dengan bayi tabung sekiranya wanita tersebut berusia kurang daripada 35 tahun, sekitar 80% ke atas. Okey. Tetapi kalau lebih daripada 35 tahun kerana faktor usia, faktor kualiti telur yang mungkin telah terjejas, faktor kesihatan, jadi kejayaan itu akan semakin berkurangan. Oleh itu, disebabkan fakta-fakta ini, kita menasihatkan kepada pasangan-pasangan untuk mendapat rawatan ataupun siasatan terlebih dahulu. Lagi awal itu lagi bagus sebelum berusia 35 tahun. Okey. TMT kalau misalnya saya atau keluarga berobat atau bergerak untuk TMT untuk program bayi tabung misalnya, itu kalau biasanya standarnya biayanya berapa? Okey, terlebih dahulu kita sebenarnya suka pesakit ataupun pasangan ini datang untuk konsultasi ataupun siasatan terlebih dahulu kerana kebanyakan pasangan tu saya lihat sudah kahwin 10 tahun, 5 tahun tapi tidak buat apa-apa. Dia tidak siasat pun. Masalah apa daripada suami atau isteri, perlukan pembetulan hormon atau sebagainya. So dia ada siasatan yang asas dahulu seperti USG, kemudian kita ambil sejarah pesakit, sperma test, dan kemudian tu kita juga mau cek saluran fallopian tu. So untuk pertama kali untuk asas tu kita ada paket di mana pasangan boleh datang. Harganya ada sekitar RM988 bersamaan dengan 3,6 atau 3,8 juta rupiah. Untuk konsultasi itu ya? Untuk semua test tu lah. Test, untuk sperm test, untuk konsultasi, untuk USG dan untuk sperma test. Dan juga gratisnya dengan penginapan di hotel 5 bintang, sarapan pagi untuk 2 orang dan dijemput di bandara airport lah. Jadi kalau anak orang Aceh ke Malaysia dijemput dengan biaya 3.800.000 itu. Untuk yang pertama kali untuk siasatan awal. Ini bukan kos bayi tabung lagi. Kita tengok bayi tabungnya lain lagi nanti. Kita tengok sama ada perlu bayi tabung atau tidak lah. Biasanya standar kalau misalnya berapa tahun seorang pasangan harus memeriksa kesehatan kesuburannya. Okey, kalau kita bicara tentang kesuburan ataupun fertilitas lah. Satu pasangan tu kita katakan perlu melakukan siasatan sekiranya mereka tu mencuba selama 1 tahun untuk hamil ataupun dapat zuriat dan tidak memakai apa-apa halangan lah, contohnya jarak jauh hubungan ke apa ke. Dan selepas 1 tahun masih lagi gagal dan disarankan untuk mendapatkan siasatan terlebih dahulu lah, konsultasi, siasatan, tengok ada masalah. Kalau pasangan tu muda, masih lagi muda dan kita tidak jumpa secara kasar tu sperma kita cek tu normal, saluran fallopiannya tidak ada masalah, rahimnya tidak ada kian telur, tidak ada sista, rahimnya tidak ada miom dan sebagainya, dia punya kitaran siklus haidnya masih normal dan kita akan ajar bagaimana untuk berhubungan bersama mengikut waktu yang sesuai kerana kebanyakan pasangan tidak tahu bahawa wanita tersebut hanya subur
satu kali je dalam 1 bulan atau 1 kitaran haid. So kita akan ajar dan boleh cuba 1 tahun lagi. Sekiranya masih tidak hamil dalam tempoh 1 tahun, kita memang rasa dia ada problem, sebab dalam tempoh 2 tahun sekiranya pasangan dua-dua tidak ada masalah, peluang kehamilan adalah 90%. 90-95%. So daripada 100 yang bercuba, 95 tu mungkin telah pun berhasil. Jadi 5% ni memang akan ada masalah. Jadi kita sarankan untuk rawatan yang selanjutnya lah, bersesuaian dengan keadaan. Jadi peluang untuk hamil itu besar sebenarnya kalau seseorang itu memiliki pengetahuan. Ya, betul. Dia faham bila dia subur. Dia kalau kita tidak faham, jadi kita bersama waktunya tak subur. Kalau waktu tak subur boleh bersama doktor? Boleh. Tapi enggak subur. Akan hamil. Bersama boleh bila-bila bersama saja itu kan? wajib dokter. Pak Malik, bagaimana kemudian kita mengedukasi warga kita, warga Aceh, untuk peduli soal hal-hal soal kesehatan kesuburan ini? Saya pikir sebelum kahwin atau sebelum nikah ada ceramah tentang itu, penyuluhan tentang itu. Dan selama ini hanya masalah hubungan suami isteri, tapi masalah hubungan batin atau masalah hubungan suami isteri itu tidak dibahas, tidak dirinci, hanya hubungan pasangan. Tapi menurut saya ke depan harus diperdalam. Muhammadiyah apakah melakukan itu? Muhammadiyah kan dakwah seperti itu, menyampaikan dakwah bahwa kalau memang dia stres, sperma juga ikut stres. Itu kita beralih ke dokter nanti. Nah, kan? Ya. Sperma tidak jadi pembuahan karena stres. Mungkin suaminya sibuk kerja, pulang ke rumah istrinya nggak nyambut. Padahal kalau buka kaos sepatu, misalnya dah berubah suaminya. Pak Malik ini seperti dokter juga ini. Ya kan? Kemudian waktu pergi suaminya mencium dahi istri atau pundaknya. Itu ikut berpengaruh. Pengaruh. Karena sperma itu seperti tadi pembuahannya kalau tidak segar, tidak bagus juga tidak jadi pembuahan. Juga istri jangan cuek saja. Tidak mengandung gairah suami. Itu menurut saya perlu dirubah tradisi itu dan diceramahkan sebelum nikah lebih bagus. Baik, dokter, saya punya beberapa kenalan yang kenalan itu mungkin berobatnya di mungkin di kampung atau di kota di mana dia domisili. Banyak kenalan itu makin dia berobat untuk kesuburan, makin besar badannya. Nah, ini gejala apa? Apa yang mesti dokter educate kita, saya dan kita semua ya yang pencari pejuang garis 2 ini? Okey, kita kena wanita kena faham lah. Sebenarnya kalau badan tu naik ataupun semakin bertambah sehingga berat badan berlebihan, obesitas dan sebagainya, dia itu tidak sesuai untuk kualiti telur dan sebagainya. So kadang-kadang siklus haidnya terganggu, haidnya jadi 2 bulan sekali dan sebagainya. Itu satu. So sekiranya wanita ni biasanya mungkinlah saya rasa dia naik berat badan disebabkan stres, jumpa doktor stres, makin nanti kena bayar ke stres. Jadi bila stres orang itu boleh naik berat badan tak? Ada orang bila dia stres dia makan. Dia makan dan dia malas olahraga, dia tak kisah. So dia tend to naik berat badan. Yang kedua, berkemungkinan juga naik berat badan disebabkan ubat-ubatan. Sebab bila kita mau betulkan siklus haid, mau bagi pembuahan telur dan sebagainya, dia perlu ubat hormon. So bila ubat hormon ni dia akan jadi macam selera makan tu naik sedikit. Jadi kalau dilayan, kalau rasa selera makan, mau makan memang akan naik. Jadi kita akan bagi tahu sekiranya wanita tersebut memang datang dekat kita berat badannya sudah berlebihan, kita memang menasihatkan wanita tersebut untuk menurunkan berat badan. Seperti jaga diet, olahraga dan sebagainya.
Dan kita juga akan beritahu bila kita start ubat, Ya. ubat ini mungkin menambah selera makan dan juga boleh menambahkan berat badan. Jadi kita minta dia untuk kawal selera makan itu sebut, jangan ikutkan sangat. Dan juga kurangkan stres. Stres bagaimana untuk kurang, kita cuba minta dia check apa yang dia boleh kurang lah. Ya. Stres ni saya bagi tahu dekat pesakit ataupun pasangan, stres ni semua orang ada. Ya, pasti. Semua orang ada. Doktor ada stres. Suri rumah ada stres. Ya. Jaga anak ada stres. Jaga anak pun ada stres. Ya. Jadinya dia macam mana kita terima stres tu. Kalau Memanage stres tu stres. kita, kalau stres tu contohnya kalau kita percaya dekat Allah, kita ada agama dan sebagainya, ini kita pasrah. Maksudnya pasrah tu berusaha, bukanlah pasrah je, tapi kita tidak mengganggu sangat. Kita buat apa yang Allah suruh kita buat untuk berusaha. Resultnya hanya terserah, jangan jadi stres. Kena buat tu, maknanya stres. Itu sebenarnya konsep yang perlu difahami untuk semua orang lah. Jadi sebenarnya stres dan makanan itu menjadi faktor penting dalam kesehatan kesuburan, dokter. Ya, dia berkait dia sebenarnya kesuburan dan pemakanan. Kita perlu pemakanan yang sihat, ikut gizi makanan, pola pemakanan yang proper, mesti kurang gula. Sebab kalau gula tu tinggi, walaupun kita tak ada diabetes, dia punya kandungan gula tu akan mengurangkan peluang kesuburan. Yang kedua, dia mesti olahraga, kerana bila kita olahraga kita akan produce hormon yang seperti serotonin yang akan bagi kita relax, less stress. Lepas tu boleh berhubungan lebih baik. Dan semua ni berkaitan. Dan juga untuk pria, contohnya kena kurangkan merokok ataupun berhenti merokok yang sebaiknya dan sebagainya. Tetapi bila kita cakap pasal perkara ini, bukan maksudnya ada juga yang mempunyai masalah yang real. Contohnya ada miom, ada sista, tiub yang blok, yang memang walaupun bersama, tiubnya sudah tersumbat. So spermanya tidak boleh berenang untuk berjumpa dengan telur. Itu memang real dan memang perlukan bayi tabung ataupun rawatan. Okey. Kemudian dokter sebagai bagian daripada tim TDMC Fertility, kapan kira-kira seseorang pasangan itu tepat untuk melakukan bayi tabung? Bila ada orang pasangan memikirkan bahawa sudah usia lanjut, barulah perlu bagi tabung. Tapi sebenarnya tidak. Kita kena tengok pada diri kita. Contohnya kalau doktor sudah bilang sperma husband tu tidak ada ataupun sangat minimal sampai kehamilan alami tu memang hampir tiada, jadi buat bayi tabung saja. Berarti tak perlu tunggu 10 tahun sampai umur 3. Sekiranya dia berjumpa doktor pada usia 26, 28, kita cek husband, memang spermanya sangat lemah. Memang secara teori medis tidak biasa untuk hamil alami. Dan 28, 30 sudah bayi tabung pun tidak ada masalah. Tidak perlu tunggu selama banyak sampai tahun. tua. Lagipun peluang kehamilan walaupun dengan bayi tabung, dia terkait dengan usia. So kalau dia buat bayi tabung masa usia dia muda berbanding apabila telah tua, peluang kehamilan lagi tinggi pada masa dia muda. Itu satu. Yang kedua, kalau dia buat awal, kita masuk satu. Dan sekarang kita ada teknologi bekukan embrio. Kalau dia itu ada di 4, TMC juga? Ya. Kita ada 4 embrio dan kita masukkan satu. Dia hamil satu. 3 ni kita bekukan. 2 tahun lagi dia boleh pregnant lagi untuk satu lagi embrio. Bisa request? Tak, dia ada bayi. Jadi kena gunakan lah. Tapi ada masa. Simpan. Katakan kalau dia buat bayi tabung tu umur 37. Ada 2 lagi. Itu sudah jadi 42 umur tahun. Bila kita mau lanjut, dia sudah berusia. Kadang-kadang badan tu tidak larat lagi. So jadi buat yang kedua, bila dia buat bayi tabung awal, usia tu
80% daripada sperma dan telur tu adalah healthy ataupun sihat. Jadi tak perlu pergi kepada genetic testing, embryoscope teknologi dan sebagainya. Tetapi bila kita pasangan tu buat pada usia yang lanjut, umur 35 tahun ke atas, kualiti embrio tu semakin menurun, kita perlu cek sama ada embrio ni normal atau tidak. Kita akan advise genetic testing, seperti genetic testing, lepas tu untuk meningkatkan kehamilan, seperti kita ada embryoscope, kita ada artificial intelligence, iaitu kecerdasan buatan, dan juga isi dan sebagainya. So itu akan menambahkan lebih kos. So kalau sebenarnya buat muda, dia lagi kurang kos. Di Aceh doktor ada stigma. Ya Pak ya, sepertinya perempuan itu yang bersalah kalau bicara soal kehamilan dan keturunan. Nah, bagaimana? Tapi pada hasilnya tadi dokter sampaikan bahwa kualitas sperma suami itu sangat menentukan. Nah, bagaimana dokter menghubungkan antara evidence based teoretik ini bahwa kualitas sperma itu sangat menentukan dengan stigma di kami? Data ini sudah 20 tahun, 30 tahun ya. Data memang telah menunjukkan bahawa kesuburan masalah infertilitas itu dia 30% daripada wanita, 30% daripada pria, 30% dua-dua ada masalah. Suami ada masalah sperma, isteri pun ada masalah sista dan sebagainya. Dan 10% saja yang kita tidak jumpa sebab-sebab yang secara kasarnya. Mungkin lebih kepada telur dan juga sperma yang lebih terperinci. Tapi cakap ataupun kata yang menyebabkan disebabkan wanita tu sebenarnya tidak benar, dan memang 30 tahun ini tidak disokong oleh data lah. Medical data sebenarnya. Pengalaman dokter di TMC, kalau orang konsultasi itu masalah utamanya apa sih? Masalah utama untuk kesuburan. Masalah utamanya adalah berat badan, lepas tu mens yang tidak teratur. Tapi bila mereka tu sudah 1 tahun mencuba, memang kita akan nasihatkan untuk buat semua check, dan kemudian kalau semua saluran fallopian dia normal, spermnya normal, dan kita akan baiki kitaran siklus haid, kita akan advise lah. Tapi kalau wanita tersebut telah ada sista dan sebagainya, dan kita akan advise operation ataupun bayi tabung dan sebagainya. Tapi kerapnya, katakan dalam 10, sebenarnya mungkin 3 saja yang perlu bayi tabung. 7 lagi tu sebenarnya doktor masih lagi boleh insem ataupun baiki sana sini. Cuma mereka perlu datang awal dan sentiasa datang untuk kita cek sama ada apa yang kita nasihat tu, mereka tu capai ataupun tidak. Kadang-kadang dia datang sekali, lepas tu tak datang dah. Sebab lagi berat badan tak turun-turun. Doktor kata turun berat badan, kurangkan merokok, tak turun, tak datang. Rokok tu pengaruh? Merokok pengaruh. Tapi walaupun secara medis, nasihatnya sepatutnya tidak merokok. Tetapi daripada segi pengalaman, merokok yang tegar ataupun merokok yang heavy lah, tu baru ada kesan. Merokok yang biasa, contohnya 1, 2 atau 3 batang sehari, saya tak nampak sangatlah akan beri kesan kepada sperma. Tetapi kalau 1 kotak, 2 kotak sehari sentiasa kena ada tu, itu memang akan ada lah. Itu bukan saja sperma dia jatuh, turun, kadang-kadang bersama pun tak boleh ejakulasi pun ada masalah. Sebab pembuluh darah tu sudah tersumbat disebabkan tar daripada nikotin, daripada rokok tu sendiri. Bagaimana kena nih? hati-hati. Bagaimana kena nih hati-hati. Pak Malik? Karena orang Aceh ini perokok, dokter. Ya, kalau Mama dia sendiri sudah mengharamkan rokok. Makanya cocok nih. Kemudian juga Mama dia berusaha.
Karena pasangan suami isteri itu jodohnya di tangan Tuhan. Ya. Tapi dia kadang-kadang merokok itu karena stres juga nak punya anak, makin merokok. Tapi kita coba seperti tadi, menghindari merokok itu lebih bagus. Ya. Ketimbang kita merokok, tambah stres, tambah sperma stres juga. Ya. Oleh karena itu, Mama dia mengharapkan pasangan sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa seumur hidup. Tapi kan problemnya kalau tidak punya anak, bisa saja dengan penyebab tidak punya keturunan, dia cari istri lain atau kawin istri kedua dan ketiga. Pengalaman selama ini gimana, Pak? Saya lihat di Aceh masih kuat tradisi tidak Setia terhadap satu suami. tidak serta-merta bahwa karena tidak punya keturunan langsung pisah, langsung cari istri lain. Tapi beban psikologis itu menurut saya perlu Mama Dah masuk dalam ruang itu, menyampaikan dakwah bahwa kita manusia usaha ikhtiar itu wajib. Dan usaha dan ikhtiar itu tidak boleh tanggung, tidak boleh setengah-setengah, harus maksimal. Mungkin kalau maksimal Allah akan kabulkan doa kita. Ya. Pengalaman dokter selama ini di TMC, ada nggak orang Aceh yang konsul dan melakukan program bayi tabung dengan dokter? Tidak ramai, tetapi memang ada. Mungkin sebelum ni kita tidak masuk ke sinilah. Ini sebabnya kita mulai untuk melakukan kolaborasi dengan Muhammadiyah dan juga Sinergi Global, Health Sinergi Global, untuk masuk dan memberi pendedahan, edukasi kepada masyarakat yang kita mempunyai kepakaran teknologi yang baik untuk membantu pasangan yang inginkan teknologi itu untuk datang ke Malaysia dan mendapatkan aturan daripada kita lah. Sementara di Malaysia terbesar TMC, TDMC. Daripada segi gabungan berapa jumlah bilangan cabang dan sebagainya, kita ada juga yang besar, tetapi kita mempunyai 5 cabang, so jadi kita consider yang terbesar. Kemudian kita salah satu center yang mempunyai klinik dan juga rumah sakit. Ada klinik, ada rumah sakit. Ada rumah sakit. TMC Fertility Kota Damansara berada di rumah sakit Kota Damansara. Apa nama rumah sakitnya? Thomson Hospital, Kota Damansara. Rumah sakit Thomson Hospital, tapi di dalamnya ada TMC Fertility. Kemudian barulah kita ada cabang yang lain sebagai klinik fertility. Seperti di Puchong, Johor, Ipoh dan Penang. So orang Aceh boleh datang ke Penang ataupun boleh datang ke... Di Penang di mana? Di Penang. Di rumah sakit mana? Atau di klinik sendiri? Di klinik sendiri. Okay, orang Aceh banyak ke Penang. Klinik ataupun ke Kota Damansara. Sekarang ni dia ada penerbangan terus ke Kuala Lumpur. Dan mungkin lebih kita punya rumah sakit tu lebih yang bagusnya kalau perlu operasi, kalau ada diabetik dan sebagainya, kita boleh uruskan seterusnya lah. Yang ketiganya, kita memang ada rekod dekat Malaysian Books of Record yang kita adalah center yang mempunyai highest delivery, highest success rate. Kita ada sekitar sudah 6,000 bayi tabung yang lahir dengan kita. Terbesar sepertinya. Terbanyaklah buat masa ni di Malaysia, berbanding dengan center-center yang lain. Tapi dibagi cerita pengalaman dokter menangani pasien pasangan keluarga dari Aceh. Saya sangat suka, mereka sangat baik. Senang diuruskan, tapi itu masalah jelas. Pasangan tu muda, kurang daripada 30 tahun. Orang mana Aceh atau yang mana? Orang Aceh, tapi saya tak tahu bandangnya lah. Orang Aceh datang sana, memang jumpa saya dan masalahnya pada suami lah sebenarnya. Suami tidak ada sperm. Jadi kita buat proses pengambilan sperm dengan... Apa sperm tu? Sperma. Sorry. Sperma. So kita suami kena menjalani prosedur untuk mengambil sperma dari testis tu sendiri, daripada pakar andrologi kita, dan kemudiannya kita teruskan dengan IVF, bayi tabung terhadap isterinya, dan berjaya.
satu attempt tu terus berjaya lah. Dan kita follow up dan dia bersalin, sudah melahirkan lah. Yang paling lambat, yang paling terbaru lah. Yang sebelum-sebelum ni ada, cuma saya tak ingat. Doktor harus kasih tahu juga kami, kalau misalnya untuk pemeriksaan awal mungkin biayanya 3,8 juta, tapi kalau untuk program bayi tabung estimasinya berapa, doktor? Dia bergantung pada kes ke kes, tetapi secara purata, kalau ringgit Malaysia tu daripada RM35,000 ke atas lah, bergantung pada kes ke kes. Rupiah berapa, Pak? 100 juta. 100 juta sekian. Okey, Pak Malik, jadi apa rencana tidak lanjut dari program kerjasama dengan dokter ini? Ya, yang pertama kita kerjasama untuk tahap awal kita sosialisasi dulu. Karena orang Aceh itu perlu sosialisasi dan paham. Kemudian orang Aceh itu perlu contoh. Melihat contoh yang sudah berhasil mana. Itu kalau sudah ada contoh, tidak perlu sosialisasi lagi, itu pun berjalan. Karena dari mulut ke mulut. Kemudian kita rencana, maaf ya, mungkin kita pasangan di Aceh itu pasangan setelah menikah kurang kurang segar karena kurang wisata, kurang pergi berduaan, pulang ke rumah dah stres, isteri enggak sambut macam-macam. Jadi bukan kayak masa Pak Malik dulu ya. Maksud saya Islam mengajarkan supaya ini kita di era syariah. Sebenarnya sebelum pergi ke kantor atau kerja, cium istri dulu. Itu hormonnya berubah. Itu pengaruh, dokter ya? Pengaruh hormon. Kalau kemudian bahkan dianjurkan dia berpeluh untuk istri pergi kantor, mohon izin, assalamualaikum, kan gitu. Kan kalau kita udah tua ni, yang muda ini. Enggak, yang tua pun begitu. Oh gitu. Karena yang tua mungkin bukan keturunan lagi, masalah hormonnya semua tangga kan. Kemudian makanya kita coba ubah pelan-pelan. Ini kerjasama ini tidak hanya berobat saja. Kita buat pakai seminggu atau 5 hari atau seminggu di Kuala Lumpur. 3 hari berobat, 3 hari jalan-jalan berdua. Jadi dia bersenang-senang. Selama ini mungkin stres, tiap hari stres. Jadi kita coba arah ke situ. Kita buat paket, kalau 5 hari berapa, kalau seminggu berapa. Mungkin pulang dari sana dah subuh. Tak perlu terlalu bayi tabung. Tapi kalau memang nanti ada orang Aceh yang nggak tahu mungkin harus menghubungi siapa. Kami bisa dengan Mama Dia memfasilitasi kan. Tapi saya bilang kemarin dalam sambutan saya di acara seminar, Mama Dia hanya bertugas membantu menjembatani. Jangan nanti gagal tidak punya anak disalahkan Mama Dia. Banyak kali berusaha lagi Mama Dia. Itu kita akan berusaha namanya. Memfasilitasi menjembatani supaya mempermudah urusan. Jadi Mama Dia kita juga sudah punya travel sendiri. Itu apa namanya travelnya? Travel Al-Islah Mentari Wisatamu. Jadi dengan travel itu kita buat paket. Sudah lama travel itu? Belum sampai 2 tahun, baru setahun lebih. Tapi kita sudah ada kerjasama dengan travel lain. Jadi pasangan-pasangan ini kalau mau berobat ke Malaysia bisa dengan travel. Paket ini. Kemudian rencana saya nanti mungkin se-Sumatera Muhammadiyah kumpul semua untuk membuat sosialisasi ini. Jadi kita dakwah ini tidak kadang yang punya keluarga tidak punya anak, kita dakwah juga seperti ini dilakukan. Mudah-mudahan ada yang berhasil. Insyaallah. Baik, makasih Pak Malik. Terakhir Bu Dokter, apa alasan sebuah pasangan harus berobat di TMC Fertility? TMC Fertility kita mempunyai dukungan pakar yang baik dan berpengalaman. Kita mempunyai pakar embryologis di bahagian makmal yang juga berpengalaman dan sangat bagus. Kita mempunyai ramai yang tidak faham bahawa salah satu yang membentuk kejayaan sukses untuk berjaya adalah makmal itu sendiri. So selain daripada doktor, makmal tu kena bagus kerana embrio yang disantumkan. Sekiranya makmal tu tidak bagus, jadinya kualiti embrionya boleh rendah.
Jadinya kita sentiasa meningkatkan kualiti makmal kita. Kita mempunyai melakukan SOP dengan terperinci. Kita ada akreditasi daripada Australian Reproductive Committee. So ini adalah hanya di Malaysia. Kita panggil RTEC. Komiti tu dia akan datang setiap setahun atau 2 tahun sekali untuk check sama ada kita follow dia punya protokol. Dan untuk memastikan tahap makmal kita tu berada pada tahap yang baik dan kompetitif dengan antarabangsa lah, international. Okay. Dan tidak semua lab atau makmal fertility tu mempunyai akreditasi ini. Lepas tu selain daripada tu, kita juga kita boleh melakukan genetic testing secara sendiri tanpa menghantarkan embrio tu kepada lab yang lain, makmal yang lain untuk disiasat. Kita juga mempunyai embryoscope, time lapse embryoscope, di mana embrio ni bila kita dah cantumkan telur dengan sperma dan lepas tu dia membentuk embrio, kita akan simpan di dalam time lapse embryoscope tu selama 5 hari. Embrio ni kita simpan selama 5 hari dan kita tak keluar, dan scope ni akan ambil gambar setiap 10 minit dan kita akan tengok mana satu embrio yang lebih berkualiti untuk kita simpan, untuk kita masukkan ke dalam wanita tersebut. Dan sebelum embryoscope ini ada, kita kebanyakan makmal hanya dia akan transfer hari ketiga. Sekiranya makmal tu tidak bagus, dia akan transfer hari ketiga sebab dia takut hari kelima tu banyak yang akan tidak survive. So jadi kita perlu makmal yang bagus untuk dapat sampai hari kelima, kerana embrio yang hari kelima tu lebih kuat dan lebih bagus untuk implantasi ataupun penempelan di dalam rahim. Dan kemudian tu kita juga dulu kita hanya tengok grading, maksudnya embrio tu kita tengok macam mana dia punya bentuk dan sebagainya, dan kita grade A, B, C dan D. Tetapi bila kita gunakan embrio A atau B yang bagus, masih lagi tidak menghasilkan kehamilan. Jadi kita tahu kita perlu buat lagi detail untuk buat genetic testing ataupun embryoscope, ataupun kita guna artificial intelligence sekarang ni untuk baca mana satu yang akan lebih kita menambah baik lah. Apa yang daripada grade A tu dia akan pilih lagi, make sure untuk memastikan bahawa embrio ni akan beri peluang kehamilan yang lebih tinggi. So kita punya success rate tu setanding dengan peringkat international, dan kita punya teknologi juga sangat bagus sebenarnya. Tapi tidak semua orang perlu, bukan kata semua orang kena ada AI ke apa ke. Kalau katakan pasangan tu muda, kualiti embrio dia okey, tidak perlu, doktor akan decide kita boleh guna saja, ambil yang simple. Tak semestinya. Tapi sekiranya ada masalah, kita ada teknologi yang lain untuk membantu kita mencari embrio itu. Baik, terima kasih dokter kehadiran di Sago TV. Ini jauh-jauh dari Malaysia. Terima kasih Pak Malik atas fasilitasinya, luar biasa. Kami berdoa semoga Muhammadiyah dengan program-programnya, Muhammadiyah ini lembaga besar, organisasi besar di Indonesia, semoga juga terus berkembang. Terima kasih Pak Malik. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.